Teman, sudah tidak asing lagi kita mendengarkan yang namanya kematian. Bahkan hampir setiap hari kita mendengarkannya, baik itu di media sosial atau yang kita pernah saksikan secara langsung. Baik matinya itu karena tertabrak atau karena sakit, atau bisa saja karena bukan sebab keduanya. Akan tetapi, pernahkah kita membayangkan bahwa yang mati itu adalah kita? Pernahkah kita membayangkan seseorang yang sedang dikerumuni dan ditangisi oleh banyak orang itu adalah kita sendiri? Kita hanya terdiam kaku, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa mendengarkan tangisan keluarga kita, melihat ibu dan bapak kita menangis. Kemudian orang-orang membawa kita ke tempat di mana untuk memandikan mayat kita. Diletakkan dan dibukakanlah pakaian yang menempel di tubuh kita. Kemudian dituangkanlah air di atas tubuh kita dengan campuran sabu. Setelah itu, orang-orang membersihkan tubuh kita dan mewudukannya. Dan di sana kain kafan putih tanpa lengan terbentang untuk kita. Orang-orang menyimpan kita di dalam kain itu dan membungkusnya rapat-rapat. Yang terlihat hanyalah wajah kita. Kemudian orang-orang memasukkan kita ke dalam keranda dan kita bertanya-tanya, mau dimasukkan kemana aku dan dibawa kemana? Terus kita bertanya-tanya. Akan tetapi tidak ada yang mendengarkan kita. Sampailah di dalam masjid dan orang-orang mulai menyolatkan kita dengan solat tanpa ruku dan sujud. Kemudian setelah itu orang-orang mengangkat keranda dan membawanya ke tempat untuk menguburkan kita. Dan kita masih bertanya-tanya, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Sesampainya di pemakaman, dimasukkanlah aku ke dalam liang kubur yang lebarnya cuma 1 meter dan tingginya kurang lebih 2 meter. Begitu sempitnya tempat ini. Begitu sempitnya tempat ini. Dibaringkanlah aku dengan wajah terbuka, menempel ke tanah menghadap kiblat. Kemudian orang-orang meninggalkanku sendirian di dalam kubur, dan mereka menutupi mayatku dengan kayu, dan dimasukkanlah tanah-tanah ke dalam kuburanku. Dan aku mulai kesepian. Orang-orang di atas sana dengan dipimpin oleh satu orang mendoakan untuk kebaikanku dan ampunan untukku. Setelah itu orang-orang mulai meninggalkanku dan aku mulai kesepian. Dan aku bertanya, kenapa kalian meninggalkanku sendirian? Tidak lama setelah beberapa langkah mereka pergi, datanglah 2 malaikat dan bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan apa kitabmu? Ya Allah, sangat mengerikan sekali ketika itu. Beruntunglah orang-orang yang berbuat kebaikan selama masa hidupnya dan membantu orang-orang dalam kesusahan. Mereka mempunyai amalan-amalan yang sudah siap untuk dibawa.
Merekalah yang akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti itu. Wahai kawan, amalan apa yang akan kita berikan nanti? Pekerjaan apa yang telah kita perbuat sehingga Allah ridho terhadap kita? Atau malah sebaliknya, kita malah melakukan apa yang Allah murkai terhadap kita? Perbuatan yang Allah benci, dosa-dosa yang terus kita perbuat. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Wahai kawanku seiman, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan terus mengerjakan kebaikan. Mulailah dari sekarang. Jangan pernah menyerah atas apa yang terjadi terhadap kita. Jadikanlah kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu sebagai batu loncatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Barakallahu fiik.